Iya, selamat datang kembali untuk teman-teman, sobat safety sekalian. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas salah satu materi dasar-dasar K3 dan lingkungan. Nah, kali ini materinya cukup signifikan ya, yang biasa digunakan untuk seluruh praktisi K3 dalam proses pengambilan keputusan pengendalian bahaya K3 dan lingkungan. Nah, diharapkan untuk materi kali ini teman-teman dapat menyimaknya dengan baik sehingga materi ini dapat bermanfaat atau berguna bagi kompetensi masing-masing kita di lingkungan kerja. Baik, untuk materi ini akan saya mulai. Nah, saya mulai dari prinsip dasar pengendalian. Prinsip dasar pengendalian itu sendiri ada 5. Yang pertama itu hazard identification. Sebelum teman-teman menemui potensi bahaya, jelas teman-teman harus identifikasi terlebih dahulu lingkungan kerja tersebut. Sebagai contoh pada animasi ini, anggaplah animasi ini adalah teman-teman turun ke lapangan dan menginspeksi dan observasi. Nah, dari animasi ini diketahui bahwa ada salah satu wastafel yang kerannya masih netes. Jelas ini menjadi salah satu potensi bahaya. Mungkin airnya bisa semakin banyak, semakin penuh dan mengakibatkan rembesan atau bahkan mengakibatkan pekerja terpleset ataupun ada arus pendek apabila di sana ada sumber listrik. Nah, di sana jelas teman-teman sudah melakukan identifikasi potensi bahaya apa yang ada di lapangan. Untuk peringkat kedua masih bersangkut paut yaitu risk assessment, yaitu pelaporan resiko. Nah, dari temuan teman-teman di lapangan melihat proses kerja, teman-teman harus membuat laporan risiko dalam bentuk lembar kerja. Dan dilanjuti lagi dengan risk control. Setelah teman-teman temui ada potensi bahaya, teman-teman juga harus memberikan rekomendasi bagi PIC ataupun manajemen untuk tindakan perbaikan dan pencegahan dari potensi bahaya tadi. Nah, peringkat ketiga ini bisa menggunakan hierarki pengendalian bahaya yang akan saya sampaikan nanti. Yang peringkat keempat yaitu appointment, yaitu pemberian mandat atau PIC, penunjukan PIC. Siapa yang harus melakukan perbaikan ini? Ini area kerja divisi mana? Nah, setelah penunjukan PIC, maka PIC tersebut harus melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan potensi bahaya tersebut sampai selesai. Selanjutnya yaitu review of control. Review of control ini sendiri yaitu ketika teman-teman sudah melakukan perbaikan atau PIC sudah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, teman-teman harus mengawasi lagi apakah benar tindakan pencegahan dan perbaikannya dilakukan dengan baik, apakah alatnya sudah tidak rusak lagi. Jadi diharapkan dari pengawasan ini potensi bahayanya memang benar-benar sudah berkurang atau malah sudah hilang. Teman-teman bisa mengkonfirmasi itu di lapangan secara langsung. Nah, kita lanjut ke hierarkinya. Ini dia hierarki pengendalian bahaya. Terdiri dari eliminasi, substitusi, perancangan atau rekayasa teknik atau engineering control, administrasi atau peraturan, dan APD. Makin ke atas, tingkat kehandalan dan proteksinya itu semakin baik. Dan semakin ke atas juga, cost atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan itu semakin besar ya, pada umumnya semakin besar. Baik, kita lanjut untuk substansinya masing-masing dari hierarki pengendalian bahaya ini. Skema pengendalian yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi ini sudah jelas yaitu pengendalian kekuatan bahaya yang signifikan dan digunakan untuk pengendalian jangka panjang serta bersifat permanen. Ini pengendalian yang sangat efektif dan paling handal dari tingkat pengendalian
sumber bahaya hierarki yang saya sampaikan tadi. Ini tingkat tertinggi. Kenapa? Dalam konsep pengendalian bahaya ini, potensi bahaya itu langsung dihilangkan atau dihapus sehingga tidak ada lagi. Sebagai contoh, ini dalam animasi yaitu manual handling yang kemungkinan menyebabkan cedera atau low back pain bagi pekerja. Nah, setelah melakukan tindakan eliminasi, proses kerja tersebut dihilangkan atau dihapus dengan menerbitkan atau melakukan proses kerja yang baru yang dibantu oleh alat dengan tugas, sehingga manual handling yang awalnya cukup potensial terjadi cedera atau tidak ergonomis dilanjuti dengan pekerjaan yang baru atau proses kerja yang baru yang cenderung ergonomis, sehingga pekerja kemungkinan tidak lagi cedera atau tidak ada lagi potensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Substitusi yaitu tingkat kedua, yaitu kurangi potensi bahaya pada sumbernya, termasuk meminimalisir jumlah pelepasan energi yang tidak teratasi. Konsep substitusi ini jelas yaitu mengganti alat dari alat yang berpotensi bahaya, memiliki potensi bahaya, ke alat yang potensi bahayanya semakin berkurang, malah diharapkan hilang. Nah, penggantian bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem. Sebagai contoh, apabila teman-teman bekerja di mall ataupun apartemen ataupun hotel yang bertingkat, itu ada penggunaan lampu. Sebagai contoh, teman-teman gunakan awalnya lampu neon pijar. Nah, akibat hierarki pengendalian bahaya ini, teman-teman pikirkan, teman-teman analisa bahwa ada potensi penggunaan energi yang berlebih, sehingga perusahaan pun tagihan listriknya tinggi. Nah, di sini teman-teman rekomendasikan substitusi, yaitu mengganti lampu neon tersebut ke lampu LED yang cenderung penggunaan dayanya sangat menurun dan jangka panjang pula dari sisi penggunaan alat. Nah, di sini jelas teman-teman menggunakan konsep substitusi apabila melakukan hal tersebut, yaitu mengganti alat yang awalnya potensinya tinggi ke alat yang lebih efektif dan efisien. Ini juga bisa dilakukan, diaplikasikan ke peralatan kerja yang lain seperti genset ataupun mesin yang getarannya tinggi dan suaranya yang cukup berisik, ke peralatan yang atau mesin yang cenderung lebih ramah atau tidak bising ataupun getarannya sudah menurun, sehingga pekerja pun tidak terpajan kebisingan tersebut, sehingga potensi PAK, penyakit akibat kerja ataupun eksiden dari potensi bahaya tersebut menurun bahkan hilang. Selanjutnya yaitu perancangan. Perancangan ini sendiri pada dasarnya yaitu menggunakan alat yang memiliki potensi bahaya dengan melakukan tindakan rekayasa teknik atau kembali ke perancangan tadi. Jadi alat yang awalnya dilihat ada potensi bahaya dirancang kembali agar alat ini tidak memunculkan potensi bahaya yang tinggi tadi, jadi menurun ya potensi bahayanya. Sebagai contoh, saya gambarkan exhaust fan atau kipas exhaust yang tidak memiliki cover. Anggaplah teman-teman menemukan ini di lingkungan kerja teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman langsung merekomendasikan perancangan ke manajemen. Teman-teman berkomunikasi ke divisi teknik atau engineering bahwa exhaust fan ini harus dilakukan perancangan atau rekayasa teknik dengan pemberian cover, sehingga potensi bahaya pun menurun ataupun hilang. Jadi benda putar ini kemungkinan dari sisi pekerja tidak melakukan kontak lagi terhadap potensi bahaya, yaitu alat ini, dengan penambahan cover atau penutup dari exhaust fan tadi. Nah, inti dari perancangan ini yaitu menggunakan alat yang ada dengan melakukan penambahan atau pengurangan dari sisi teknis atau engineering. Baik, kita lanjut. Administrasi ini cukup murah dalam konsep implementasinya, yaitu pengendalian bahaya ini begitu bergantung pada perpindahan tenaga kerja dari sumber bahaya yang ada, umumnya dengan menerbitkan prosedur atau rambu. Nah, ini pasti orang ketiga sering melakukan ini. Sebagai contoh, di lingkungan kerja yang
yang memiliki potensi bahaya listrik bertegangan tinggi. Nah, teman-teman melakukan inspeksi dan observasi ke lapangan dan melihat hal tersebut. Jelas, apabila teman-teman ingin melakukan pengendalian dari sisi administrasi, pengendalian ini dapat teman-teman lakukan dari sisi pemberian rambu-rambu di area tersebut dan pemberian pembatas atau barikade di area tersebut. Jadi area tersebut tidak dilalui atau tidak dimasuki oleh orang-orang yang cenderung awam atau visitor, seperti itu. Nah, diharapkan melalui rambu-rambu dan penghalang tadi tidak lagi ada potensi bahaya. Kunci dari pengendalian administrasi yaitu kepatuhan ya. Kepatuhan dari orang-orang atau pekerja sekitar untuk mematuhi peraturan rambu-rambu ataupun instruksi kerja, prosedur SOP yang teman-teman terbitkan agar potensi bahaya berkurang. Bahkan diharapkan hilang ya potensi bahayanya dari pengendalian administrasi. Baik, kita lanjut ke pengendalian yang terakhir, yaitu APD. APD yaitu alat pelindung diri. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan APD. Jadi menurut saya APD ini tidak lagi menjadi salah satu konsep pengendalian atau hierarki pengendalian. Bagi saya APD itu menjadi suatu kewajiban. Setiap pekerjaan wajib memiliki APD yang sesuai. Jadi bukan karena ada permintaan, setelah melihat potensi bahaya baru diberikan APD. Tapi sebelum ada atau dilakukan pekerjaan, kita harus menganalisa terlebih dahulu APD apa yang cocok dalam pekerjaan tersebut, barulah APD dilengkapi dan barulah pekerjaan dilakukan. Jadi ini konsepnya bukan pemenuhan lagi, tapi suatu kewajiban. Dan APD di konstruksi beda dengan di migas. APD di migas beda dengan di rumah sakit. Jadi teman-teman sebagai ahli K3 harus menyesuaikan ini di lingkungan kerja teman-teman masing-masing dalam konsep pemilihan alat pelindung diri. Seperti itu. Baik, yaitu kita lanjut ke pengambilan keputusan. Jelas dalam 5 tingkat hierarki tadi teman-teman harus mengambil keputusan pada akhirnya. Dalam penerapan hierarki pengendalian harus mempertimbangkan biaya relatif. Nah, teman-teman harus menyesuaikan dengan budget perusahaan. Jangan teman-teman mengambil salah satu pengendalian tapi tidak menghiraukan budget. Yang ada nanti malah ditolak atau malah jadi sentimen negatif manajemen. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dalam pemilihan pengendalian tadi. Keputusannya yang mana? Eliminasikah, substitusikah, atau malah mentoknya hanya pemenuhan APD yang lebih spesifik. Yang selanjutnya itu manfaat pengurangan resiko. Nah, dari pengurangan resiko tadi, pengendalian tadi, apa manfaatnya? Teman-teman harus hitung benefitnya kira-kira apa. Apakah memang benefitnya tinggi, bermanfaat benar-benar bagi pekerja atau perusahaan, ataukah tidak? Itu harus teman-teman timbang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau langkah. Selanjutnya itu kehandalan dari pilihan yang tersedia. Teman-teman harus menyesuaikan juga kehandalan di lingkungan kerja teman-teman masing-masing dari pemilihan pengendalian tadi. Sebagai contoh, teman-teman membeli alat atau mengganti alat dalam proses substitusi. Ternyata kehandalan alat yang baru malah lebih rendah daripada alat yang disubstitusi tadi. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan sentimen negatif apabila salah mengambil keputusan tersebut. Utamakan komunikasi ke PIC terkait. Bahkan apabila menggunakan vendor, test case terlebih dahulu. Dicoba terlebih dahulu apakah memang handal atau tidak, sehingga teman-teman tidak merugikan perusahaan apabila memang perusahaan mengeluarkan budget yang tinggi untuk pembelian peralatan pengendalian risiko bahaya tadi untuk mengendalikan potensi bahaya yang teman-teman temukan tadi. Nah, itu dia. Skill pengambilan keputusan sangat riskan dalam proses pengendalian bahaya mengikuti hierarki tadi. Semoga teman-teman bisa mengambil keputusan yang benar dari sisi pengambilan keputusan ini. Nah, di sini saya simpulkan bahwa semakin ke atas tingkat hierarki maka efektivitasnya semakin tinggi. Dan dari sisi
pengertian eliminasi ini jelas menghilangkan atau menghapus potensi bahaya atau proses kerja, sedangkan substitusi yaitu mengganti potensi bahaya tersebut ke pekerjaan atau alat yang potensi bahayanya tidak sebesar sebelumnya atau bahkan hilang sama sekali dari proses substitusi. Engineering control atau perancangan atau rekayasa teknik yaitu menggunakan alat yang ada dengan melakukan rekayasa dari sisi teknik sehingga potensi bahaya menurun, risiko menurun bagi pekerja sekitar. Administrative control yaitu tindakan dari sisi administrasi atau peraturan, penerbitan prosedur, SOP atau instruksi kerja, bahkan rambu-rambu, sehingga pekerja pun mematuhi hal tersebut, jadi potensi bahaya pun tidak bertemu atau kontak dengan pekerja. Konsep administrasi seperti itu, dan APD tadi menurut saya itu kewajiban. Jadi diharapkan teman-teman menyediakan APD itu seperti menyediakan pakaian ya, jadi sudah jadi kewajiban bagi pekerja untuk menggunakan APD. Dari sisi pengendalian saya mengarah ke APD ini mengarah ke hal yang lebih spesifik, APD yang spesifik yang harus dipenuhi, bukan APD umum lagi, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh buruk pengendalian bahaya. Dari contoh ini jelas animasi ini mengambil tindakan perancangan atau engineering control atau rekayasa teknik dengan memberikan duri pada tengah jalan ya, aspal, agar pengendara tidak menabrak orang yang menyeberang. Ini malah membahayakan bagi si pengendara sendiri, sehingga ini bukan keputusan yang benar. Nah, dari contoh ini semoga teman-teman bisa mengambil keputusan yang benar dalam proses pengendalian sumber bahaya. Ini contoh buruk, jadi teman-teman jangan seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya sediakan studi kasus. Mungkin dalam video ini teman-teman bisa melihat terlebih dahulu. Setelah melihat ini, teman-teman bisa mengambil tindakan atau brainstorming apa yang harus dilakukan dalam case atau studi kasus video ini. Apabila teman-teman menjadi HSE, officer atau praktisi K3 perusahaan konstruksi yang sedang mengerjakan bangunan bertingkat ini. Nah, anggaplah teman-teman sedang observasi dan inspeksi, mengikuti hierarki pengendalian bahaya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Baik, kita langsung tonton sini. Nah, di sini sudah jelas ya sebenarnya apa potensi bahayanya. Ya, dari video ini mungkin teman-teman bisa mengambil keputusan yang tepat dari pemilihan hierarki pengendalian bahaya. Teman-teman juga bisa mix atau menggabung beberapa pengendalian bahaya tersebut sehingga tercipta pengendalian bahaya yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, harus substitusi, harus ada perancangan, dan harus ada APD. Itu bisa diaplikasikan dalam situasi seperti ini. Nah, mungkin dari sisi materi itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga materi ini, hierarki pengendalian bahaya ini, bermanfaat bagi teman-teman sekalian di lingkungan kerja, dan semoga kita tetap selamat, tetap sehat, dan sampai bertemu di materi-materi safety moment berikutnya. Sampai jumpa dan salam safety.